Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Ramadan. Saya di sini untuk menjelaskan program codingan saya yang saya buat. Saya di sini menjawab program codingan soal yang diberikan oleh Bumi nomor 3. Oke, langsung saya mulai program codingannya. Saya mulai untuk mencoba menjelaskan program codingan saya sebisa mungkin. Pertama, di sini saya menggunakan include your screen, yaitu untuk menggunakan sistem input dan output. Dan di sini ada using namespace std untuk kegunaannya untuk mempersingkat penggunaan iostream. Jadi kalau kita menggunakan cout, sin, tidak perlu ditambahkan std lagi di depannya. Jadi kita bisa langsung menggunakan cout, sin tanpa memperdulikan std karena udah diakses oleh using namespace. Lalu di sini saya bikin beberapa variabel dengan tipe integer. Ada tipe integer panjang, lebar, luas, dan angka. Dan di sini saya juga membuat variabel bertipe karakter, char, input. Lalu di sini saya membuat 3 fungsi. Yang pertama ada fungsi proses. Fungsi proses digunakan untuk menyimpan hasil dari proses perkalian panjang dan lebar. Kedua, fungsi cetak. Fungsi cetak kita gunakan untuk mencetak hasil dari input besar panjang dan lebar dan mencetak hasil dari proses perhitungan luas. Dan yang ketiga, fungsi main. Fungsi main kita gunakan sebagai awal dari segala proses yang dilakukan pada program main. Pertama, kita akan mendeklarasikan sebuah variabel yang digunakan untuk menyimpan pilihan. Setelah variabel dibuat, kita akan mencetak identitas dari mahasiswa penulis program tersebut. Nah, di sini saya menulis nama saya beserta NIM saya di dalam program. Karena di sini saya buat. Lalu kita akan melakukan perulangan do while untuk mengulang segala program yang ada di dalamnya. Pertama, kita akan mencetak pertanyaan untuk menginput pilihan program mana yang akan kita jalankan. Cout 1 cetak bilangan, 2 cetak luas. Kita menyimpan hasil inputan dari user ke dalam variabel pilihan, sin pilihan. Setelah pilihan memiliki data, switch. Jika variabel pilihan bernilai 1, maka itu akan memberikan sebuah pertanyaan kepada user untuk menyimpan angka. Angka yang didapat dari user kemudian diproses. Jika sisa pembagian dari angka tersebut sama dengan 0, maka kita akan mencetak bilangan genap menggunakan for loop. Nanti bila kita proses angkanya, kita jalanin programnya, cetak bilangan angka 1, angka 0, kita akan mengeluarkan angka 2 sampai 50, angka genap 2, 4, 50 dan seterusnya. Nanti kita coba jalankan programnya. Lalu setelah semua proses mencetak angka selesai, kita keluar dari suitcase menggunakan break. Jika break itu untuk apa nih? Untuk memberhentikan program codingan yang ada di dalam cache tersebut. Lalu jika sisa pembagian dari angka yang dimasukkan user sama dengan 1, else maka kita akan mencetak sebuah piramid dengan angka ganjil menggunakan nested loop. Jadi jika kita nanti mengetikkan angka 1, menginput angka 1, maka akan keluar sebuah piramid ganjil yang mana itu dari angka 1, 3, 5, 7. Nanti kita coba jalankan programnya. Setelah piramid dicetak, program akan keluar dari suitcase.
dan seterusnya. Jika isi variabel pilihan sama dengan 2, kita akan meminta input kepada user untuk mengisi variabel panjang dan lebar yang telah kita deklarasikan sebagai global variable di atas. Setelah kita mendapatkan variabel panjang dan lebar dari user, kita akan menjalankan fungsi proses dan cetak. Fungsi proses mengambil data dari global variabel panjang dan lebar, lalu memproses rumus luas persegi panjang. Setelah fungsi proses selesai, kini variabel luas persegi panjang telah memiliki hasil. Kita akan mencetaknya menggunakan fungsi cetak. Setelah kita cetak data dari luas persegi panjang, kita akan keluar dari suitcase. Jika user tidak memasukkan angka yang terdaftar pada suitcase tersebut, maka program akan langsung keluar. Nanti akan muncullah di default. Nah, nanti di situ di default ada cout tulisan jika tidak ada terdaftar programnya. Pilihan Anda tidak terdaftar. Setelah kita menjalankan pernyataan switch, kita akan meminta input pada user apakah Anda ingin mengulang program, dan jika input yang dimasukkan user adalah Y, maka program akan kembali ke menu utama. Jika input yang dimasukkan user bukan Y, maka program akan selesai. Nah, sekarang kita coba jalankan programnya. Maaf sedikit lama. Nah, di sini kita input, masukkan pilihan Anda. Kita pilih input angka 1, cetak bilangan. Habis itu kita disuruh input angka lagi. Mau cetak bilangan genap apa cetak piramid ganjil. Kita cetak 0, angka 0. Nanti yang akan keluar bilangan genap. Seperti yang saya jelaskan tadi, nanti yang keluar dari angka genap dari angka 2 sampai dengan 50, tidak lebih, karena di programnya saya setel sampai 50 doang. Apakah Anda ingin mengulang program? Kita ketikin. Oh iya, kita nanti bakalan balik ke menu utama. Kita coba lagi input 1, cetak bilangan. Karena tadi di cetak bilangan ada 2 opsi. Nah, sekarang tadi kan 0 bilangan genap. Sekarang kita akan memunculkan piramid ganjil. Yang keluar 1, 3, 5, 7, 3, 5, 7, 5, 7, 7. Mundur. Tadi kan kita mengulang program dengan I kecil. Kita coba dengan I besar sekarang. Hasilnya sama ya, akan balik ke menu utama. Tadi kan kita sudah menginput angka 1 sampai selesai. Sekarang kita input angka 2, cetak luas. Masukkan nilai panjang yang diinginkan. Kita 7. Masukkan nilai lebar. Kita masukkan 5. Hasilnya 35. 7 kali 5 sama dengan 35. Apakah Anda ingin mengulang program? Jika program sudah selesai, maka kita ketik selain Y. Karena kalau kita input Y lagi, maka akan balik ke menu awal. Sekarang kita input T aja. Selain Y, pokoknya. Program selesai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.